wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Melda Octavia Mardalena, Prodi D3 Kebidanan, kelas 2A tingkat 2. Baiklah Bun, di sini saya akan melakukan tindakan pengukuran kepala janin dan pengukuran panggul serta mekanisme persalinan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran kepala janin, yaitu kepala janin terdiri dari dua ubun-ubun, yaitu ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar terdapat berbentuk segi empat, yaitu fontanetal mayor atau bregmatica. Selanjutnya ada ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga atau disebut juga fontanetal minor. Selanjutnya, kepala janin memiliki beberapa tulang. Yang pertama yaitu ada os parentalis, kemudian ada os frontalis, kemudian ada os temporalis, kemudian ada occipitalis, kemudian ada suboccipitalis. Baiklah, selanjutnya bagian dagu, yaitu terdapat mento. Mento terdapat pada bagian dagu. Dan kemudian ada submento terdapat di bawah dagu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran kepala janin. Kemudian saya akan melakukan pengukuran diameter suboccipitobregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Ukurannya yaitu 9,5 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran diameter suboccipitofrontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung, yaitu panjangnya 11 cm. Kemudian saya akan melakukan pengukuran diameter fronto-occipitalis dari pangkal hidung ke titik yang terjauh pada belakang kepala ke belakang kepala. Panjangnya yaitu 12 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran diameter mento-occipitalis dari dagu ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Panjangnya yaitu 13,5 cm. Kemudian saya akan melakukan pengukuran diameter submento bregmatica dari bawah dagu ke oshioid ubun-ubun besar. Panjangnya yaitu 9,5 cm. Selanjutnya ukuran melintang. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran diameter biparientalis, ukuran terbesar antara kedua os parietal, yaitu panjangnya 9 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran diameter bitemporalis, jarak yang terbesar antara satura koronia kanan dan kiri. Panjangnya 8 cm. Selanjutnya ukuran lingkaran. Yang pertama itu menghitung circumferential suboccipitobregmatica. Yang pertama itu ukur dari foramen magnum ke ubun-ubun besar, kembali lagi ke foramen magnum, yaitu panjangnya 32 cm. Baiklah, selanjutnya saya akan menghitung ukuran circumferential fronto-occipitalis lingkar sedang kepala, yaitu dari titik terjauh belakang kepala ke pangkal hidung, kembali lagi ke titik terjauh belakang kepala, yaitu panjangnya 34 cm. Baiklah, yang terakhir akan mengukur circumferential mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala.
Ukur dari titik terjauh dari belakang kepala ke dagu, lalu kembali lagi ke titik terjauh belakang kepala, yaitu panjangnya 35 cm. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan mekanisme persalinan. Yang pertama, siapkan pantom kerangka panggul dan pantom bayi. Kemudian persiapan ruangan dalam keadaan tertutup, ruangan dalam keadaan terang atau pencahayaan cukup. Kemudian masuknya kepala pada PAP terjadi dalam keadaan sinklitismus dan asinklitismus posterior dan asinklitismus anterior. Gerakan fleksi dagu mendekati dada sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Ukuran kepala yang lebih kecil memulai jalan lahir. Kemudian diameter suboccipito bregmatica dengan ukuran 9,5 cm menggantikan diameter suboccipito frontalis dengan ukuran 11 cm. Kemudian putaran paksi dalam. Pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala, bagian terendah ubun-ubun kecil akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Putaran terjadi setelah kepala sampai di Hodge 3 atau kepala sampai di dasar panggul. Kemudian ekstensi. Gerakan ini terjadi setelah putaran paksi dalam selesai dan harus terjadi sebelum kepala melewati pulpa, dagu bayi menjauh dari dada. Putaran paksi luar, putaran balasan. Tunggu setelah kepala lahir, maka kepala akan memutar kembali searah punggung anak untuk menghilangkan torsi yang leher yang akan terjadi rotasi dalam. Selanjutnya ekspulsi. Segera setelah rotasi luar bahu depan kelihatan bahwa simfisis menjadi hipomoklion untuk kelahiran bahu belakang. Setelah kelahiran bahu atas, maka terjadilah kelahiran bahu belakang. Selanjutnya anak lahir searah jalan lahir. Ini tulang os coccyx, ini tulang os sacrum dan os coccygis. Ini tulang os ilium, os ischium, dan os pubis. Crista iliaca, spina iliaca posterior inferior, spina iliaca posterior anterior, dan posterior anterior. Selanjutnya spina ischiadica, tuber ischiadicum, ischiadica insula mayor, dan insula ischiadica minor. Selanjutnya tulang foramen, apterium, dan asticulum. Yang terakhir ada os coccygis dibagi 4 bagian, biasanya memanjang 1-2 cm. Yang kemudian ada tulang ramus superior, ramus interior, dan simfisis pubis. Baiklah Bunda, segitu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.